Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast kita di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AIN Yogyakarta. Pada kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah kita kehadiran tamu yang luar biasa, Mas Rohim gitu. Kebetulan mahasiswa kita di jurusan Administrasi Publik di Prodi S1, dan kebetulan yang luar biasa beliau hadirkan di sini untuk berbagi pengalaman, dan kebetulan Mas Rohim ini juga sebagai finalis Mister dan Miss ya, Cultural Tourism di DIY tahun 2024. Nah, mungkin perkenalan sedikit dong Mas Rohim gitu. Untuk yang pertama, perkenalkan, nama saya Rohim, saya dari Blora, Cepu, Jawa Tengah, dan saya sekarang semester 2 di STIA AIN Yogyakarta. Untuk itu sih. Ini jauh-jauh dari Cepu ya, Blora ya. Bisa ke kampus kita gimana jalurnya gitu? Untuk yang pertama mungkin dari sosial media sih. Sosial media karena banyak yang nge-share gitu kan, terutama di Telegram. Di Telegram tuh sebelum aku masuk ke kampus ini, Telegram tuh nge-share banyak sekali info-info tentang STIAN gitu. Kayak beasiswa yang mudah banget di apply akses kayak gitu ya, diakses. Jadinya kebetulan beasiswanya KIP ya. Iya, KIP, dan akhirnya juga masuk juga di STIAN ini. Di gelombang pertama ya, berarti angkatan awal ya, luar biasa. Jadi kita di kampus kita juga sudah beberapa tahun yang lalu menyelenggarakan, dan alhamdulillah sudah dipercaya oleh Kopertis, atau dulu namanya Kopertis, sekarang LLDikti 5, dan kita dipercaya untuk bisa menyelenggarakan KIP. Nah, kemudian ini Mas Rohim gitu ya. Nah, setelah masuk di sini, bergabung di kampus kita, kemudian ikut di organisasi mahasiswa gitu ya. Organisasi mahasiswa apa Mas Rohim? Yang pertama, kalau di dalam kampus sendiri saya mengikuti LPM Superjino, yang itu tentang jurnalistik. Untuk yang kedua, saya di luar kampus tuh ikut itu Novo Club. Novo Club itu program dari Paragon Corp kayak gitu. Dan itu di mana tuh ya mengikutinya ya online seperti itu. Terus kalau di kampus sendiri ya LPM itu saya banyak kegiatan juga di LPM. Jadi ikut kegiatan itu kira-kira bisa mengembangkan diri Mas Rohim gitu? Pertama harus dong. Harus ya? Iya harus, karena di LPM sendiri, organisasi LPM itu yang pertama tuh kamu dapat wawasan tentang jurnalistik yang itu sangat berguna untuk kita kayak jadi jurnalis seperti itu. Dan di situ juga kita bisa apply di LinkedIn. Saya juga apply betul di ya, saya tadi sempat review di ada beberapa tulisan. di situ. Baik. Oke, kemudian terkait dengan jurusan nih kan, Mas Rohim tentu saja dari SMA gitu. Nah, kemudian berbagai banyak jurusan terkait dengan perguruan tinggi. Nah, sekarang perguruan tinggi kita kan kebetulan jurusannya administrasi publik tuh. Nah, kira-kira begitu ada pilihan-pilihan itu sudah fokus ke administrasi publik, atau sementara begitu masuk masih ada gambaran atau samar-samar gitu Mas Rohim? Untuk administrasi sendiri saya udah fix, karena di zaman sekarang kan administrasi udah emang benar-benar dibutuhkan sekali, dan pekerjaannya juga banyak sekali yang mengenai tentang administrasi. Jadi diprediksi nanti ketika Mas Rohim selesai kuliah katakanlah, itu untuk serapan saya pengen jadi ASN gitu, kira-kira peluangnya gimana itu? Sangat besar sekali. Sangat besar gitu ya. Karena kita tahu bahwa hampir semua kantor itu butuh administratur, dan kita juga menyediakan calon-calon lulusan yang memang melalui qualified seperti itu ya. Nah, kemudian tentang ketika walaupun ini baru semester 2 nih, begitu masuk kuliah gitu, kemudian kan menerima di semester 1 materi kuliah-kuliah yang dasar, kemudian sudah mengenalkan tentang administrasi publik dan seterusnya. Nah, kemudian ekspektasi Anda gitu, kira-kira nanti ke depan sampai 8 semester nih S1 ya, atau mau percepatan nih? Kalau bisa. Itu kira-kira Mas Rohim apa yang bisa jadi ekspektasi Mas Rohim gitu?
ketika masuk kerja Iya, atau nanti persiapan ketika setelah lulus dan seterusnya begitu. ekspektasiku ya semoga nanti aku bisa jadi PNS seperti Iya. itu. Karena jurusanku juga ada yang emang benar-benar cocok gitu loh di PNS kayak seperti di Kemenhukam kayak seperti itu. Oke, baik. Jadi sebelum masuk sini juga sedikit banyak belajar kira-kira saya mau masuk jurusan ini administrasi publik nanti eh, seberapa peluang karir yang kita bisa dapatkan, kemudian potensi untuk bisa masuk di dunia kerja tentunya sangat besar di situ ya. Iya. Nah, kemudian terkait dengan materi-materi walaupun di sekarang baru semester 2 ini ada muatan lokal terkait dengan penguasaan ICT juga ya. Nah, sekarang nanti ada belajar tentang aplikasi komputer perkantoran dasar, kemudian lanjut sampai di aplikasi sistem. Nah, menurut gambaran Mas atau sudut pandang Mas Rohim ini, gimana kampus ini bisa menerapkan hal itu dan kebermanfaatannya kayak apa Mas Rohim? Untuk saya sendiri mungkin sangat bermanfaat sekali karena di era yang sekarang itu modern sekali dan AI itu sudah merajalela Pak. Iya, Jadi betul. yang kita harus juga mengikuti, universitas harus mengikuti. Kita sebagai anak yang masih muda juga harus memiliki pengalaman yang luas tentang AI seperti itu untuk masa depan yang lebih baik. Betul ya. Jadi kalau eh, sedikit banyak bercerita bahwa ketika kita nanti fokus belajar di sini, mencari pengalaman, mencari apa namanya knowledge di sini, harapan kita nanti ataupun Mas Rohim tentang keterkaitan karir masa depan tentu saja terbuka luas gitu ya. Nah kemudian, Pak, Mas Rohim, ini cerita yang lainnya mungkin ya. Mas Rohim kan di tahun ini bisa anggap saja sebagai finalis Mr. Tourism gitu. Iya. Itu ceritanya gimana sih singkatnya gitu? Untuk yang pertama itu saya di DM di Oh gitu. Instagram untuk mengikuti kayak Mister Miss itu di DM. Terus aku juga ada ketertarikan kan, karena aku itu ada kayak basic buat jadi seperti model gitu loh. Jadi aku ada tertarik untuk mengikuti Mister Miss Culture Tourism itu. Akhirnya saya daftarlah itu, terus ternyata keterima. Terus ada seleksi berbagai seleksi dan tahap itu. Terus sudah saya lalui. Terus ada juga teman-teman yang emang benar-benar kita berjuang bareng gitu loh buat sampai tahap yang sampai sekarang mau masuk final gitu seperti itu. Akhirnya ya sekarang masuk final alhamdulillah Alhamdulillah gitu. ya. Moga-moga sukses ya. Iya. Oke. Nah, kemudian yang terakhir nih Mas Rohim terkait dengan ini proses baru semester 2 nih, langkahnya masih panjang nih. Nah, nanti kesiapan dan apa namanya persiapan Mas Rohim untuk menjalani semester demi semester ini gimana ini Mas Rohim? Aku sebenarnya ya aku juga itu memprediksi gitu loh setiap semester harus apa, semester harus apa. Ada targetnya Iya, gitu ya? target-target sendiri itu yang aku buat emang udah dari lama seperti itu. Susah nggak sih sekolah di sini atau kuliah di sini? Gampang sekali ya, agak-agak susah lah. Tergantung kita sendiri sih yang buat. Lumrah ya, ada tugas, ada apa materi dari dosen dan seterusnya itu yang memang memicu untuk bisa harus standarnya tercapai begitu ya. Artinya persiapan-persiapan untuk mempunyai standar knowledge yang memadai, artinya standar kompetensinya memang harus dipersiapkan sejak awal. Oke, selamat Mas Rohim. Jadi artinya kami dari Kampus TIAN Yogyakarta juga mencoba mempersiapkan mahasiswanya untuk menghadapi masa depan. Mungkin pertemuan kali ini kita sudahi dulu. Lain kali kita akan ketemu dengan tamu-tamu yang luar biasa yang lainnya. Dan selamat berjumpa kembali di podcast Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi AIN Yogyakarta. Sukses selalu.